selama 3 hari teman-teman ya, itu kita itu kasih makannya yang standar saja. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini ya, nah gimana sih cara menghijaukan air kolam lele dengan alami tanpa obat apapun, tanpa obat herbal pun ya. Ada sih kolam di belakang saya pas ini adalah alami teman-teman ya, tanpa obat, jadi bisa hijau. Jadi biasanya teman-teman gimana sih caranya ya, kalau punya saya kok tidak bisa hijau, biasanya cuma coklat, keruh. Jadi seperti itu biasanya teman-teman, itu ada pertanyaan seperti itu. Dan ikuti terus teman-teman ya, saya akan membahasnya. Nah teman-teman, seperti ini ya. Nah seperti ini airnya hijau sekali. Ini sudah mau sore teman-teman ya. Ini. Nah jadi seperti ini ya, airnya. Jadi yang pertama teman-teman ya, itu adalah kepadatan teman-teman. Jadi kita harus bisa tahu kepadatan di kolam kita. Jadi kita harus tahu kepadatan di kolam kita. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama itu teman-teman ya, kepadatannya kita ambil yang standar saja teman-teman ya. Jadi jangan salah paham, itu 1 meter itu adalah kubik teman-teman ya, bukan biasanya walaupun 1 meter ketinggian itu tidak ada, biasanya itu ngitungnya itu meter larinya teman-teman ya, tepaknya, kotaknya. Nah, lanjut. Jadi yang kedua teman-teman ya, yang kedua biasanya setelah kita ganti air itu kita itu buru-buru kasih pakan los teman-teman ya, sebanyak-banyaknya sampai gerakan melambat. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah agak salah teman-teman ya. Karena apa? Kalau terus-terusan begitu selama 3 hari, saya jamin kolam lele tidak akan bisa menjadi warna hijau. Itu pasti teman-teman ya, itu pasti. Apalagi kepadatannya itu over. Saya jamin tidak bisa hijau. Ini sebenarnya hijau teman-teman, cuma ini kan airnya agak lama ya, jadi hijaunya itu memang ada keruhnya. Cuma ini dikasih pakan sampai lambat pun enggak apa-apa teman-teman, sudah bagus. Jadi kalau air hijau itu kelebihannya seperti itu kalau kita memberi pakan. Jadi itu tadi ya, setelah diganti air selama 3 hari teman-teman ya, itu kita itu kasih pakannya yang standar saja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Yang penting perutnya itu ada isinya teman-teman ya. Itu selama 3 hari. Lepas dari 3 hari, lanjut saja, silakan teman-teman ya. Jadi sampai dikasih pakannya sampai pergerakan sampai lambat ya, sampai lambat, tidak masalah. Jadi saya jamin teman-teman ya, kolam teman-teman akan berubah menjadi hijau. Jadi selang 3 hari pakanlah sang banyak sampai pergerakan lambat. Jadi begitu ya. Dan lanjut lagi ya. Nah lanjut lagi. Nah diusahakan kolam terkena sinar matahari seperti ini teman-teman ya. Ini kan posisinya sudah sore ya. Jadi ini masih terkena sinar matahari walaupun sudah sore. Saya jamin teman-teman ya, kolamnya akan berubah menjadi hijau. Dengan catatan jangan sampai padat teman-teman ya, padat. Cuma kalau saya itu maksimalnya adalah 200 ekor per kubik, per meter kubik teman-teman ya. Jangan sampai salah teman-teman ya, jangan salah pemahaman. Jadi ini teman-teman ya, kasih pakan sampai pergerakan lambat itu tidak masalah. Air pun tidak bakal menjadi coklat teman-teman yang ini. Walaupun dikasih pergerakan sampai lambat. Dia teman-teman ya, dia saja teman-teman ya.
Jadi kalau sudah hijau, loskan saja pemakanan, tidak apa-apa sampai pergerakan lambat. Nah, itu kalau versi saya dan pengalaman saya. Kalau semua itu ada, kalau semua itu sudah diterapkan, insya Allah bisa hijau topat. Nah ini, jadi kalau saya kolam harus terkena sinar matahari. Biasanya kalau kolam tidak terkena sinar matahari itu, ya itu dampaknya. Biasanya itu air kolam itu tidak bisa hijau biasanya. Cuma itu tadi teman-teman ya, tergantung populasi di kolam kita. Kalau kolamnya itu tempatnya teduh, kalau isinya tidak padat, hanya ratusan, saya jamin bisa hijau. Cuma kalau isinya padat, saya jamin tidak bisa hijau. Biasanya coklat atau campur keruk-keruk hitam, dan biasanya ada yang kemerahan, biasanya saja. Nah, jadi seperti ini ya, kalau kolam air hijau, lele itu lebih agresif dan lebih rakus, apalagi terkena sinar matahari. Ya, seperti ini. Jadi dikasih pakan sampai pergerakan lambat tidak apa teman-teman ya. Kalau air kolamnya seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya. Nah, biasanya kalau sekedar pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman orang lain akan berbeda. Yang namanya budidaya ikan lele, perawatan beda, tapi tujuannya hanya satu, hanyalah panen. Kasih sampai pergerakan lambat. Nah, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, itu sedikit video dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.